Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Di sini saya Sri Rahayu Ningsih, calon guru penggerak angkatan 11 dari TK Aba 4 Rejo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Dalam video kali ini saya akan menampilkan tentang video wawancara saya kepada salah satu pemimpin pembelajaran atau kepala sekolah sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Ya, bagaimana kabarnya Pak Sigit? Alhamdulillah sehat, Bu Sri. Bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Nah, di sini terima kasih sekali Pak sebelumnya karena saya sudah diberi kesempatan untuk datang ke SD 2 Rejo menemui Pak Sigit selaku kepala sekolah di SD 2 Rejo untuk sekedar berbagi pengalaman praktik baik Pak tentang pengambilan keputusan yang ada di SD 2 Rejo. Ya Pak. Nah, di sini saya datang ke sini dengan maksud dan tujuan untuk pemenuhan tugas saya sebagai CGP Pak di modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Nah, jadi dalam wawancara ini saya nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan seputar pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan. Boleh ya Pak? Ya. Moga dipersilakan, Bu Sri. Terima kasih Pak. Ya. Nah, jadi ini kira-kira selama ini Bapak pernah tidak dihadapkan pada dua dilema atau dihadapkan dengan dua hal yang sama-sama baik namun bertentangan dalam pengambilan keputusan Bapak sebagai seorang pemimpin? Baik, Bu Sri. Untuk pertanyaan yang pertama dari Bu Sri, yaitu tentang dilema etika ya, benar dengan benar atau baik dengan baik. Itu memang di sekolah kami pasti ada, karena dimanapun mungkin ada, tetapi yang pastinya itu di SD kami pernah ada kasus begini, Bu Sri. Misalkan pada waktu menjelang kenaikan kelas semester atau pelaksanaan semester itu pasti ada kendala, ada dari guru, kita rapatkan dulu, monggo nanti kita rapat bersama-sama tentang rapat pembahasan kenaikan kelas. Nah, dalam rapat tersebut kami diberi masukan dari guru-guru, monggo Bapak Ibu yang nantinya adakah anak yang tidak akan naik kelas ataukah naik semua. Nah, ternyata dari rapat penegasan kenaikan kelas itu ada, misalkan ada yang tidak mau dinaikkan kelas karena hal-hal seperti ini. Nah, semua alasan itu pastinya disampaikan. Kami juga minta gali informasi dari Bapak Ibu guru, yang mana alasan apa yang anak ini naik kelas kemudian tidak naik kelas. Nah, nanti yang anak tidak akan dinaikkan kelas itu pada saat kenaikan kelas itu memang harus diputuskan dengan baik, karena ya memang seperti ini memang harus dimusyawarahkan dengan guru-guru. Seperti itu, Bu Sri. Luar biasa sekali Pak. Jadi selama ini Bapak melibatkan guru dalam keputusan. Baik Pak, kemudian bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi Pak kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan juga dilema moral tersebut? Yang tentunya kami pertama mengklarifikasi atau mengidentifikasi masalah itu dari informasi-informasi dari Bapak Ibu guru yang ada di SD kami. Kemudian nanti dari Bapak Ibu guru menyampaikan permasalahan apa dari anak tersebut yang tidak akan dinaikkan kelas. Nah, kemudian kami identifikasi masalahnya, kami gali informasinya sampai apa dan bagaimana, yang nantinya juga tentunya ini akan bermanfaat bagi saya sebagai nanti pengambilan keputusan itu. Nah, selanjutnya ini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Terima kasih untuk langkah-langkahnya. Tadi sudah kami sampaikan bahwasannya nanti kita akan bermusyawarah, yang pertama dengan guru, melibatkan dengan guru, kemudian tidak ditinggalkan pula yaitu wali siswa, karena yang nantinya adalah
keputusan ini harus diterima di semua pihak, baik itu nanti wali kelas atau guru kelas, kemudian dari wali siswanya. Jadi yang kami libatkan ada beberapa unsur, kemudian nanti juga langkah-langkah yang kami ambil juga dari mengidentifikasi masalah tersebut, gitu. Jadi kolaborasi ya, Iya, antara kolaborasi. guru, wali murid dan juga kepala sekolah. Iya, betul. Bagus sekali Pak. Dan kemudian apa saja yang selama ini dianggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Iya, memang dilema etika ini adalah kasus yang sangat berat untuk diambil keputusannya. Kita harus ikhlas, harus sabar. Kemudian antara dilema etika benar dengan benar itu memang sangat harus kita istilahnya musyawarahkan, karena memang efektif kalau diambil keputusan itu, dalam membuat keputusan itu efektif dalam keputusannya itu. Nah, saya bisa lebih mudah misalkan nantinya mengambil keputusan ini harus efektif karena benar dengan benar itu memang ada dilema etikanya, begitu Bu Sri. Nah, tentunya dalam pengambilan keputusan tersebut, mengidentifikasi permasalahan tersebut, Bapak ini menemukan tantangan atau hambatan Pak? Nah, tantangan atau hambatan yang Bapak hadapi selama ini seperti apa? Oh gitu. Untuk tantangan atau hambatannya memang banyak sekali Bu Sri. Yang pertama tentunya yang akan diputuskan itu memang harus betul-betul kita identifikasi ya, dari depan dulu identifikasi masalah. Nah, nantinya dari keputusan itu bagaimana nanti kita memberikan pengertian kepada pihak misalkan wali siswa atau guru kelasnya ini bahwa keputusan itu harus diterima atau bisa diterima di wali siswa, guru kelas. Nantinya akan juga itu akan menjadi kritikan-kritikan yang misalkan untuk sekolahan lebih untuk meningkatkan bagaimana untuk istilahnya pembelajarannya. Kemudian untuk keputusan ini memang nantinya tantangannya ada yang merasa tidak puas, misalkan dari wali kelas pun bisa merasa tidak puas karena kelas yang lain naik semua, ini yang tidak naik. Jadi terutama merasa tidak puasnya itu terutama nanti terlibat dalam wali siswa juga, begitu Bu Sri. Tantangannya cukup luar biasa ya Pak. Iya. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Iya. Terus apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Iya. Nah, bentuk prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Memang untuk jadwalnya untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan ini, yang pertama kami membuat jadwal dulu kapan akan mengadakan rapat penegasan dulu. Nanti kita berkumpul bersama Bapak Ibu guru, dan nanti untuk jadwal itu setelah biasanya untuk 1 minggu setelah selesai pada saat semesteran itu, sebelum Bapak Ibu istilahnya membuat rapor untuk kenaikan kelas itu, dan nantinya setelah nanti jadwal itu terbuat, kita mengadakan rapat penegasan kenaikan kelas itu. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru nanti jadwal-jadwal, kemudian nantinya juga istilahnya hari kapan mau apa dan yang mau disampaikan apa, begitu Bu Sri. Selanjutnya ya Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Tentunya kami juga melibatkan tidak hanya pihak dari sekolah, tapi di luar sekolah juga kita libatkan. Contohnya nanti ada komite sekolah. Nah, itu kita libatkan karena pengambilan keputusan itu nantinya itu harus diterima di berbagai pihak atau semua pihak, dan keputusan itu juga harus tidak membuat istilahnya itu membuat yang satu pihak itu tidak puas. Jadi kita libatkan dari komite sekolah, kemudian dari bidang istilahnya bidang-bidang yang berwenang, atau dengan istilahnya Bapak Ibu guru yang membidangi dengan hal-hal tersebut. Tidak hanya dari sekolah, kita juga dari wali siswa kita juga libatkan. Iya Pak. Nah, ini yang terakhir ya Pak, dari semua hal yang disampaikan Bapak terkait pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan tersebut, pembelajaran apa yang dapat Bapak
dapat dari praktik pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Oke. Yang jelas untuk pengambilan keputusan itu harus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan ya Bu. Nanti saat itu untuk pengambilan keputusan itu kalau sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan itu tentunya nanti insya Allah untuk keputusan itu akan diterima di semua pihak, baik nantinya pihak dari warga sekolah, kemudian murid, kemudian wali siswa, baik itu nanti sampai di pihak luar sekolah, baik ada komite, pemerintah desa, karena keputusan-keputusan yang diambil dari sekolah itu tidak hanya keputusan dari kepala sekolah saja, tetapi melibatkan dari warga sekolah, baik intern maupun dari eksternal sekolah. Begitu Bu Sri. Luar biasa sekali pengalaman Bapak yang sudah disampaikan, menambah wawasan baru saya, dan semoga perbincangan pagi ini bisa bermanfaat bagi saya dan juga bagi keluarga Bapak. Matur nuwun Pak atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Gusti. Amin. Terima kasih sekali Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih karena Pak Nasya sudah meluangkan waktu untuk saya berbincang-bincang sebentar untuk bisa mewawancarai Bapak terkait pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dalam penanganan masalah di DKA Bambatrejo. Dan tujuannya ini untuk pemenang tugas saya di demonstrasi kontekstual pada 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai dan kebajikan seorang pemimpin di luar jalan. Jadi begitu saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Bapak, boleh ya Pak? Ini yang pertama, kira-kira selama ini Bapak pernah tidak dihadapkan pada satu dilema antara dua hal yang sama-sama baik namun bertentangan Pak dalam sebuah mengambil pengambilan? Ya namanya sebuah lembaga ada masalah ada. Dan tentunya kita memilih untuk menyelesaikan sesuatu yang baik. Misalnya dengan dua-duanya itu baik Kemudian dengan pengambilan keputusan tersebut, siapa yang dilibatkan oleh Bapak dalam mengambil keputusan itu Pak? Yang pertama adalah pendidik. Jelas itu para pendidik kita libatkan. Kemudian tergantung permasalahan yang ada. Kalau kita permasalahan lebih besar, mungkin kita melibatkan pengurus. Tapi kalau permasalahan itu bisa kita selesaikan di tingkat pendidik, cukup. Jadi kolaboratif ya Pak antara kepala sekolah, pendidik dan juga nanti pengurus. Nah untuk selanjutnya, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema moral? Maksudnya? Yaitu dalam mengidentifikasi itu termasuk dalam dilema etika atau dilema moral, misalnya baik melawan baik atau benar melawan benar dalam mengambil keputusan. Ya dalam mengambil keputusan tentunya kita mengambil beberapa informasi terlebih dahulu sehingga keputusan itu tidak serta-merta kita putuskan, tetapi sumber-sumber yang jadi akar permasalahan itu harus kita identifikasi. Setelah kita identifikasi, kita cari solusi yang terbaik. Ada sumber-sumber yang menjadi permasalahan itu hanya kita gali sehingga kemudian kita putuskan solusi yang terbaik. Jadi mengidentifikasi terlebih dahulu, ya Pak. Luar biasa sekali Pak Nusyo. Dan kemudian ini hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Pengambilan hal-hal yang sifatnya kasuistik misalnya, maka tentunya kita rapatkan itu yang paling penting, kita rapatkan bersama dengan para pendidik, kita rapatkan mana yang paling baik, mana keputusan yang terbaik, keputusan dari hal-hal yang sifatnya itu untuk mencari solusi yang terbaik.
Jadi intinya komunikasi itu Komunikasi, ya, harus penting komunikasi. luar biasa Pak Nasya. Dan ini kemudian pertanyaan selanjutnya adalah hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan atau hambatan dalam Bapak mengambil keputusan dalam sebuah permasalahan? Sebuah permasalahan, beberapa guru itu pasti mempunyai wacana. Beberapa guru pasti punya perbedaan-perbedaan di dalam memberikan satu masukan. Dari perbedaan-perbedaan yang ada, tentunya sebuah keputusan itu tidak akan bisa memuaskan semua pihak, itu pasti. Sehingga seorang kepala sekolah harus berani memutuskan mana yang terbaik dan harus kita sepakati keputusan. Artinya melalui rapat-rapat, diskusi-diskusi, masukan-masukan, kemudian baru kita putuskan seperti itu. Nah, ini selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu, misalnya dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di depan, atau Bapak melakukan langkah-langkah dalam menyelesaikannya, Pak? Untuk dan prosedurnya seperti apa, misalnya Bapak mempunyai langkah-langkah itu, Pak? Jelas menyelesaikan sebuah kasus itu harus ada langkah-langkah yang harus kita tempuh. Yang pertama tadi saya sampaikan, kita identifikasi masalah itu, kemudian yang kedua yang kita selesaikan jangan sampai masalah itu tertunda sehingga nanti akan menjadi bom waktu. Lebih banyak kita adakan briefing kecil sehingga masalah-masalah itu cepat selesai dan tidak menumpuk yang akhirnya akan menjadi bom waktu. Baik, Pak. Kemudian nih, adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan itu, Pak? Faktor-faktor atau seseorang ya, untuk komunikasi ya tentunya pasti ada. Kita punya struktur dalam satu organisasi, ada kepala sekolah, ada wakil, kemudian ada sekretaris dan sebagainya, yang tentunya harus kita komunikasikan dengan wakilnya gimana solusi yang terbaik, kemudian kita mendapatkan di internal tapi ada yang harus kita ada komunikasi sebelum kita adakan rapat yang lebih besar. Jadi kolaborasi antara warga sekolah itu dan juga pengurus. Luar biasa sekali, Pak, dalam wawancara kali ini. Nah, untuk pertanyaan terakhir, Pak, dari semua hal yang disampaikan Bapak tadi terkait dengan pengalaman Bapak sebagai seorang pemimpin pembelajaran, tentunya ada pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak dalam menangani sebuah kasus yang ada di lembaga Bapak. Bisa Bapak ceritakan kepada saya, Pak? Ulangi pertanyaan. Dari semua pengalaman yang Bapak sampaikan tadi, tentunya ada pembelajaran yang bisa dipetik dari Bapak dalam menangani sebuah kasus misalnya. Semua masalah, semua kasus itu pasti ada hikmah yang bukan kasus yang kemudian kita permasalahkan karena sebuah kasus permasalahan bisa terjadi, tapi hikmah apa yang harus kita petik dari sebuah kasus itu, yang bisa kita ambil adalah hikmahnya, pelajaran dari sebuah kasus, sehingga kasus itu akan menjadi pelajaran kita untuk kita perbaiki apabila itu menjadi satu permasalahan, kita perbaiki, kita selesaikan dan akan menjadi bahan evaluasi untuk ke depannya. Artinya sebuah permasalahan itu menjadi pelajaran kita untuk dewasa di dalam kita berpikir. Sebuah permasalahan, sebuah kasus terjadi akan menjadikan kita itu tambah maju sebagai tantangan kita. Insya Allah adanya masalah-masalah, ada kasus-kasus bukan menjadi menghalangi kita untuk maju, justru peristiwa kasus itu akan bisa menjadi kita sifatnya menjadi lebih dewasa di dalam berpikir, kemudian bisa mengembangkan kolaborasi tadi, dan insya Allah akan menjadi lebih baik. Kita tidak alami dengan kritik, tidak alami dengan masukan, dan apabila ada satu masalah kita selesaikan dengan baik, bisa menjadi tanggung jawab untuk maju lagi. Luar biasa sekali Pak Nasya untuk pengalamannya hari ini, walaupun
gaji memang Pak. Benar tapi seorang pemimpin memang harus bisa mengambil keputusan, bisa ada batas seperti lembaganya, dan Bapak juga memandang sebuah permasalahan itu bukan sebagai hambatan, tapi menjadi sebuah proses untuk bisa berkembang gitu ya Pak. Nah, terima kasih sekali Pak Nasya atas wawancaranya hari ini, bincang-bincangnya, semoga menjadikan pengalaman yang baik bagi saya, juga membuka wawasan baru bagi saya nanti untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Bapak, terima kasih waktunya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.